Yang penting, mereka gak berani lagi mengganggu Pak, ucap Alex. Beruntung Dharma masih tidur. Mungkin ia tak bisa menahan emosinya jika tahu meskipun ia belum pulih. Sekitar 5 menit dari kejadian itu, anak-anak buah pemuda padepokan Pak Dharma datang ke klinik bareng-bareng. Salah satu penjaga menceritakan kejadian tadi dan melihat kayu patah yang sudah menjadi tombak. Lancip dadakan itu. Mulai sekarang mereka berjaga bersamaan, takut orang-orang tersebut datang kembali. Udah, Teh Neneng, pulang aja demi keamanan. Ada Pak Dokter Badri di sini. Ada anak-anak. Besok saya antar lagi ke sini, ucap Roy. Teh Neneng pun setuju. Dia bersiap merapikan pakaiannya dan menitip banyak hal ke Pak Haji Badri, juga anak-anak yang jaga. Saat di mobil, Teh Neneng merasa sedikit lega dengan diusirnya berandal-berandal itu. Alex bilang, lumah Roy, bukannya beri langsung. Kalau mereka mundur, biarin. Asal jangan nyerang atau ganggu aja, ucap Roy. Cuman kalau didiamin. Tadi Agus Seli ada di sini Roy, ucap Teh Neneng. Aku sama Seli sempat ngobrol banyak kan, tapi mereka belum ada. Kita ngobrolin masalah legal, ditambah lagi legal investasi, asrama pesantren. Banyak ada, mungkin 3 jam. Pas mereka pamit, orang itu langsung datang. Alex ingat saat mandi di air terjun tadi, Sally dan Agus pamit hendak ke sini. Terus Sally-nya mau ke sini lagi. Ngateh, tanya Roy. Besok ke sini lagi. Banyak yang mesti dikerjakan, Roy. Mereka bilang pulangnya besok. Gue nginap aja Roy lah, ucap Alex saat mendengar Sally masih di sini. Ntar aja, di luar juga bisa. Sama urusan, gak sabaran, ucap Andre. Teh Neneng sedikit bingung, mereka semua tertawa. Emang kenapa sih? Ucap Teh Neneng. Ini Alex, dia suka. Mulut batong, sumpal Alex. Diam lu makhluk, ucap Alex. Tapi dari gestur mereka, Teh Neneng mengerti. Juga kaget. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Tak terasa mereka sudah sampai di rumah Pak Dharma. Makasih ya Roy, buat semuanya, ucap Teh Neneng. Sangat lembut, hanya mereka berdua turun dari mobil. Aku tuh tadi deg-degan tahu, untung kamu gak kenapa-napa, ucap Teh Neneng. Yang baru tahu dengan keberanian anak ini tadi. Apa bisa disebut nekat? Pikir Teh Neneng. Kalau ada apa-apa yang mencurigakan, hubungi saya aja Teh. Iya makasih, ucapnya manja menyentuh ujung kaos Roy dan menariknya. Mau mampir dulu nggak? Terus jablay yang di mobil itu mau dikemenain Teh. Mana mau pulang mereka sekarang. Dan Neneng tersenyum, pipinya langsung pipit. Kulit lehernya yang berkilau itu terlihat. Tingginya hampir sedagu Roy. Teh Neneng yang bidang itu. Beda ketika ia berbicara dengan Dharma ketika sambil berdiri seperti ini. Teh Neneng pasti sedikit menunduk karena Dharma kurang tinggi dari dirinya. Mereka pulang ke pesantren. Pak Suprapto pamit malam itu juga dan nitip Roy agar berhati-hati di sini. Alex Batong andai juga merasa sedih harus berpisah lagi dengan sahabatnya. Jangan kelamaan di sini bro, sering-sering pulang kalau udah lancar, ucap Alex. Insya Allah, salam aja sama anak-anak. Satu lagi, jangan nekat lu sama si Agus, pejabat tuh. Bodoh, tipal Alex. Gue tunggu di sana Roy, Batong. Bye-bye dah lu di sana. Kalau ada apa-apa, geng siap dibawa ke sini Roy. Jangan khawatir, ucap Andre. Pak Suprapto minta doa ke Kiai agar dilancarkan semua. Paginya, sekitar 3 orang anak buah Pak Dharma sudah mendatangi rumah Ustadz Fian. Ustadz Junaid yang sedang membakar sampah sehabis mengajar ngaji subuh itu terlihat kaget dan bingung. Abi, nanti jam kedua gantiin Umi ngajar dulu. Umi harus ke kampus hari ini, teriak Ustazah Ipah dari depan rumah. Ia sudah siap untuk berangkat ke kampus bersama ustazah-ustazah lainnya. Sebetulnya, Ustazah Ipah sedang sedikit bingung dan was-was. Bingung karena sampai terhitung 3 minggu ini, ia belum kunjung haid. Duh, jangan sampai ucap ustazah mengingat terakhir ketika ia datang ke kamar Roy. Masa sih? Ucapnya lagi sedikit was-was. Iya, nanti Abi ganti. Jangan lupa antar si Dede dulu ke bawah, ucap Junet. Ustazah masuk ke dalam.
Ia juga sempat melihat ketiga orang yang duduk di pipir rumah Ustadz Fian. Ia juga tahu itu anak buah Pak Dharma. Saat Roy keluar kamar, ia kaget melihat ketiga orang itu. Ia menghampiri mereka yang sedang duduk di pipir rumah. Salah satunya ada Ari di sana yang mungkin saja ia cerita ke teman-temannya tentang kejadian nekat tadi malam. Roy, maaf ganggu, ucapnya. Ada apa, Mang? Ada undangan dari Padepokan. Undangan? Padepokan mau adain acara besar, kumpul rapat. Gak bisa dijelasin di sini. Nanti dibicarain di sana, Roy. Ucap salah satu anak buah Dharma itu. Kenapa gak lewat telepon aja, Mang? Ngapain datang-datang ke sini segala? Gak atuh, sama kamu mah harus ngundang resmi. Alah, kayak sama siapa aja. Tapi jangan sampai gak datang ya Roy, malam ini. Insya Allah, meski sedikit bingung dan penasaran, Roy mengiyakan saja permintaan mereka. Kabar Pak Dharma gimana? Bayan sih, tapi gitu. Belum pulih, tapi bilangnya mau pulang aja. Kenapa? Males minum obat. Jiah, Jawara takut obat. Biji mana ceritanya? Teh neneknya nggak ada soalnya. Dia kaget bangun pagi, kayak orang bingung. Terus ada yang cerita yang semalam. Tanya Roy khawatir bila Dharma tahu ada yang mematainya semalam. Nggak lah, dia banyak nanya. Tapi kita diam. Datang lagi nggak itu cecungguk semalam? Nggak Roy, sawan kayaknya. Hahaha, ucap Ari. Ya udah, mau jemput Neneng dulu kesiangan ini. Udah janji semalam. Kasihan juga Pak Dharma, bangun pagi kayaknya. Kasihan juga Pak Dharma, bangun pagi kayak orang bingung, istrinya nggak ada. Ha. Ya udah, kita pamit ya. Maaf, nggak bisa mampir ke Pak Ustadz sama Kiai. Mereka masih pada ngaji di bawah, santai. Ucap Roy yang langsung menuju kamar saat ia pamit. Terima kasih teman-teman telah tonton channel kami. Dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar kami tetap semangat untuk mengupload novel-novel berikutnya.